dari pergerakan PMI Rakyat Kawah Condro Dimuko. Bersama saya, sahabat Inesa, kader PMI Rakyat Kawah Condro Dimuko angkatan 2023. Hari ini spesial banget karena ini adalah episode terakhir dari rangkaian podcast kita. Kita akan ngobrol bareng dua kader baru yang punya cerita seru dan inspiratif tentang kesan pertama mereka di PMI Rakyat Kawah Condro Dimuko dan bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk menjadi pengurus selanjutnya. Oleh karena itu, tema bincang kali ini adalah dari first impression hingga siap mengabdi perjalanan kader baru PMI Rakyat Kawah Condro Dimuko. Hidup mahasiswa, salam pergerakan. Sudah hadir bersama saya yakni sahabat Anas dan juga sahabati Septi. Halo sahabat-sahabati, gimana kabarnya? Alhamdulillah sahabati, selama ini baik sekali. Oke, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sahabat-sahabati di sini sudah sehat sekali. Oke, kita langsung ke obrolan inti, yakni tentang first impression di PMI Rakyat Kawah Condro Dimuko. Boleh dong diceritakan bagaimana sih awalnya sahabat Anas dan juga sahabat Septi ini mengenal PMI Rakyat Kawah Condro Dimuko? Jadi seperti ini sahabati. Sebelum saya kesini, sebelum saya masuk di UIN khususnya di tempatnya Rakyat Kawah Condro Dimuko ini, saya sudah lama ingin masuk ke PMI. Karena apa? Karena saya dengar dari cerita teman-teman bahwasanya PMI itu suka diskusi, suka mencari wawasan, membangun intelek yang luas. Nah, di situ saya mulai terketuk untuk besok saya harus masuk ke PMI. Akhirnya setelah saya masuk di UIN, saya dikasih tahu sama teman-teman bahwasanya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kebudayaan itu PMI awalnya adalah Rakyat Kawah Condro Dimuko. Dan di situ mulai saya dikenalkan ketika adanya stand PMI Rakyat Kawah Condro Dimuko yang ditempatkan di depannya gedung B. Nah, di situ saya dipanggil sama salah satu pengurus, diceritakan ini adalah Rakyat Kawah Condro Dimuko. Kegiatan dari PMI adalah ada berbagai kegiatan, ada berbagai sekolah, ada berbagai diskusi. Ya, di situ saya mulai terbangun besok harus daftar ke PMI. Jadi seperti itu. Akhirnya saya mulai masuk ke PMI dan mulai mengenal banyak tentang PMI. Jadi seperti itu. Keren sekali sahabat. Anda kali sudah mempelajari apa itu PMI sebelum dia masuk ke wing ini. Oke, selanjutnya untuk sahabat Septi. Kalau saya sendiri itu baru mengenal PMI pas masuk di UIN Malang sendiri. Nah, saya itu kenal PMI dari ya cerita-cerita teman-teman kamar terutama. Nah, di situ kita itu kayak membahas PMI gimana positif negatifnya, dan ternyata ya lebih banyak positifnya. Terus asalnya masih kayak bimbang, ragu mau masuk apa enggak gitu. Terus lama-lama kayak punya pemikiran kalau kita nggak masuk nggak bakal tahu apa yang ada di dalamnya. Nah, jadi ya udah deh, coba dulu masuk, dan ternyata ya alhamdulillah banyak positifnya. Oke. Dari cerita kedua sahabat ini sangat terlihat sekali bahwa mereka benar-benar antusias untuk mengenal PMI Rakyat Kawah Condro Dimuko. Oke, first impression apa sih waktu pertama kali kalian mengikuti kegiatan dan bertemu dengan sahabat-sahabat di Rakyat Kawah Condro Dimuko ini? Berbicara first impression, saya pertama kali ketemu dan ada di salah satu kegiatan yang ada di PMI Rakyat Kawah Condro Dimuko itu, saya melihat banyak pengurus di situ dan saya masih belum mengenal siapa nama pengurus ini, siapa nama pengurus ini. Dan di situ pastinya rasa malu itu ada untuk berbicara, untuk menanyakan itu malu. Ternyata setelah berjalan kegiatan, ternyata di pengurus sendiri juga malah mendatangi untuk diajak berbicara, ngobrol, membangun emosional, sehingga di situ kita bisa melakukan berbagai kegiatan secara lancar dan tidak ada yang namanya malu, sehingga kedepannya juga sampai akhir itu kita aman-aman saja berjalan sesuai dengan ikuti kata hati. Jadi presentasi saya untuk kegiatan pertama seperti itu. Oke, first impressionnya sangat berkesan sekali. Untuk sahabat Septi? First impression saya sendiri itu pas awal-awal ya, itu kan kayak ngelihat sahabat-sahabat yang udah lebih dulu masuk itu kayak lebih kritis pikirannya, lebih kayak kalau ngomong itu jago banget gitu. Asalnya kayak insecure gitu, tapi lama-lama kayak kita itu menjadikan itu sebagai bahan, oh ternyata kakak-kakak itu bisa tuh karena ya mereka berproses. Jadi kita kayak bisa mengambil pelajaran dari kakak-kakak
ada nggak sih momen lucu selama kalian di PMI ini? Momen lucu, berbicara momen lucu kalau dari saya kurang lah, lebih ada itu momen-momen yang terus saya ingat, momen-momen spesial yang terus saya ingat sampai sekarang. Salah satunya itu pas waktu ada di Mamafka, yaitu salah satu kegiatan itu kan ada jurit malam, yang mana jurit malam itu semua teman-teman itu matanya ditutup pakai kain dan ditanyakan terkait berbagai ilmu yang telah dipelajari sebelumnya. Kan sebelumnya itu ada forum diskusi dan juga forum pemaparan pengetahuan-pengetahuan. Di jurit malam itu ada pertanyaan terkait itu, dan salah satu pertanyaan itu saya jawab entah apa yang saya lontarkan, saya pun lupa, sehingga semua teman-teman itu di sana malah ketawa, dan itu diingat sama teman-teman sampai selesai mata sampai jangka panjang itu masih diingat-ingat. Pas kumpul-kumpul itu terus diungkapin, kami tuh pas malam ngomong apa sampai semua teman-teman itu ketawa. Nah, itu terus sampai sekarang aku salah satunya, dan sebenarnya masih banyak mungkin bisa dibicarakan di lain, mungkin masih banyak lagi. Momennya sangat lucu sekali, sahabat-sahabati. Terlihat banget bahwa sahabat Anas memiliki ciri khas sendiri ketika kegiatan di PMI Rayon Kawah Candra Jumoko. Untuk sahabat Seti, saya sama juga di kegiatan pas mapaba. Nah di situ kan kayak kalau misalkan pas materi itu kan di dalam ruangan. Nah waktu itu asalnya kan pakai sepatu terus ganti ke sandal. Nah waktu pakai sandal itu udah masuk ke ruangan materi, terus pas istirahat, pas keluar itu sandalnya hilang karena sandal saya itu pasaran lah katanya. Nah begitu keluar hilang, saya cari keliling-keliling, itu udah ketemu masuk materi lagi, keluar lagi hilang lagi. Nah itu kayak terjadi berulang-ulang kali gitu. Jadi menurut saya kayak sesuatu yang diingat banget gitu. Karena pasaran jadi tidak salah ketika ada sahabat-sahabat yang menggunakannya ya. Oke, selanjutnya di pengalaman kaderisasi awal. Selama jadi kader baru, kegiatan apa sih yang paling berkesan? Kegiatan yang paling berkesan tentunya pas masa kaderisasi, pas PKD itu juga berkesan. Sebenarnya bukan hanya satu kegiatan, semua kegiatan yang mulai dari awal itu ada kesan sendiri-sendiri. Ada kesan menariknya, ada kesan serunya, ada kesan ya suka duka, itu pastinya semua kegiatan ada. Berbicara tentang pas masa PKD itu kesan yang sangat menarik sekali. Karena kenapa? Di setiap kegiatan tentunya di PKD itu adalah tempat di mana semua teman-teman itu ditemukan kembali. Kita kembali untuk membangun kekeluargaan, kembali untuk membangun persahabatan, saling bertukar ilmu. Nah itu merupakan momen-momen yang mungkin di tempat-tempat lain itu sulit untuk didapatkan, karena di situ banyak semua teman-teman antusias sekali. Selain itu juga pas waktu harlah, tentunya harlah itu adalah dimana semuanya ikut andil, semuanya ikut mengunjuk, menyumbangkan skillnya, menyumbangkan tenaganya. Di situ merupakan mereka semua itu bersungguh-sungguh. Jadi kita juga tahu skill apa yang bisa mereka berikan. Selain itu juga saya untuk mendapatkan ilmu baru, mendapatkan latihan yang baru untuk bisa mengembangkan skill yang lebih baik. Itu merupakan sebuah kesan dan juga mendapatkan ilmu yang baru. Apalagi di harlah kemarin merupakan harlah 3 dekade dimiliki oleh Rayon Kawah Candra Jumoko, dan di situ banyak sekali sahabat-sahabat yang ikut andil. Untuk sahabat Seti, saya setuju banget dengan yang disampaikan sama sahabat Anas. Kalau semua kegiatan itu pasti memiliki kesannya tersendiri. Tapi saya paling berkesan itu waktu PKD, waktu manajemen aksi. Nah itu kan kayak kita tuh kayak segerombolan gitu. Nah itu kan kayak riuh, kayak ribut berlimpit-limpitan gitu. Nah itu memberikan kesan kayak walaupun kayak panas-panasnya tapi seru gitu. Dan terlihat sekali bahwa sahabat-sahabat di Rayon Kawah Candra Jumoko ini memiliki semangat yang sangat luar biasa dan juga sangat antusias. Oke, selanjutnya di siapa sih sosok senior yang menemani kalian selama beradaptasi di PMI Rayon Kawah Candra Jumoko? Nah, berbicara sosok senior, setiap orang tentunya khususnya setiap pengurus lah itu pastinya punya
kontribusi tersendiri dalam untuk menjalankan berbagai kegiatan, berbagai agenda yang ada di PMII. Namun saya memiliki satu sosok yang mana dia itu terus dari awal selama maba khususnya setelah maba sampai dengan akhir itu dia itu terus bisa meluangkan waktunya untuk terbimbing saya untuk bisa tahu ini tahu itu. Nah, mungkin teman-teman tahu siapa? Mau tahu? Boleh di-spill dong sahabat Anas. Rupanya sahabat-sahabat itu pergerakan juga penasaran. Jadi sosok tersebut adalah ya, dia itu Mas Albert. Mungkin semuanya juga sahabat-sahabati khususnya anak kawasan Baritukwuko tahu saya Mas Albert. Nah, dia itu sejak setelah maba itu kan ada agenda yang dilaksanakan. Nah, di situ dia itu terus membimbing ngasih jalan, ini harus ini dulu yang diselesaikan, ini dulu diselesaikan. Bahkan dari situ sehingga agenda yang dilaksanakan oleh kami itu bisa berjalan lancar. Sampai sekarang pun komunikasi masih berjalan, kadang kalau ada ini ditanyakan dan beliau terus bisa meluangkan waktunya. Itu yang bisa yang terus membimbing sampai sekarang. Keren sekali sahabat Albert yang telah mendampingi sahabat Anas hingga saat ini, dan juga seluruh pengurus tidak kalah kerennya dong. Sahabat Isepti? Kalau menurut saya siapa ya? Kayak semua senior semua kader itu kayak ya punya perannya masing-masing, semua juga berperan dalam membantu untuk beradaptasi gitu. Misalnya kita butuh bantuan, mereka ya selalu siap untuk menolong. Misalnya kita bertanya, mereka selalu menjawab gitu. Mereka juga mengayomi banget gitu. Jadi kayaknya nggak ada yang terkhusus, tapi semuanya membantu dalam beradaptasi. Pengurus-pengurus ini sangat keren sekali, bisa menemani dan mendampingi sahabat-sahabat di Rayon Kawah Chandra Dimuka. Nilai atau pelajaran apa sih yang paling membekas di saat proses kaderisasi awal? Nilai yang membekas yang bisa saya ambil adalah banyaknya proses dan juga banyaknya hasil yang dihasilkan dari proses. Itu yang saya dapat adalah yang diambil itu bukan hanya tentang hasilnya bagaimana, hasilnya seperti ini, hasilnya seperti itu bukan, tapi bagaimana proses itu terus berjalan. Karena saya yakin di sedikit atau banyak proses itu akan ada nilai yang dihasilkan, akan ada hasil yang dihasilkan, meskipun itu sedikit itu tetaplah berarti. Jadi berbicara bukan hanya tentang hasil, tapi berproseslah secara terus menerus sehingga akan mendapatkan hal yang baru. Bisa dicatat untuk kata-katanya hari ini ya sahabat-sahabat. Kalau saya sendiri setuju banget tadi proses. Nah, dimana pas kita awal masuk itu kan kayak kita belum tahu apa-apa gitu. Terus lama-lama berproses, kayak belajar. Jadi yang awalnya nggak bisa jadi bisa, yang awalnya malu-malu jadi menimbulkan kepedean, rasa kepercaya diri gitu. Jadi proses itu sangat penting gitu. Nah, sekarang kita berada di penghujung pertanyaan, yaitu persiapan menjadi pengurus. Nah, setelah ini kan sahabat Anas dan juga sahabat Isepti akan melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu menjadi pengurus. Dan sudah mendekati RTAR juga. BTW, sahabat Anas dan sahabat Isepti tahu kan apa itu RTAR? Tahu, tapi secara umum. Ya, tahu, mungkin hanya sekilas, tidak tahu secara mendetail seperti apa. Itu mungkin masih belum tahu, karena ya kita kan ya belum pernah RTAR, jadi hanya tahu sekilas lah RTAR itu seperti itu ternyata. Oke, baik, akan saya jelaskan. Jadi RTAR adalah rapat tahunan anggota rayon yang dimana di situ pengurus melakukan laporan pertanggungjawaban mereka selama menjabat satu periode ini. Jadi seperti itu sahabat-sahabat ini. Apakah kalian sudah melakukan proses persiapan menjadi pengurus? Tentunya pastinya kita siap nggak siap kita harus menjadi pengurus. Karena kalau tidak ada yang namanya regenerasi, siapa yang akan melanjutkan perjuangan-perjuangan yang telah disiapkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Jadi untuk persiapan, insya Allah saya sudah siapkan beberapa. Salah satunya yaitu tentang manage waktu. Kenapa kok pertama manage waktu? Karena pastinya selain kita menjadi pengurus dalam PMII, kita juga punya
kewajiban kuliah. Dan selain kuliah juga kita mungkin punya agenda-agenda di luar kuliah, terus ada di perkuliahan. Nah di situ kita harus pintar-pintar untuk memanage waktu, sehingga kita bisa paham, bisa mendahulukan mana yang harus diselesaikan dulu, mana yang harus di planning, harus diselesaikan kapan. Karena tidak mungkin kita lakukan dalam satu waktu. Seperti itu. Selain itu juga mungkin mentality yang harus dibangun. Mental bagaimana kita bisa membawa calon-calon kader baru agar bisa membangun diri gitu. Jadi mentality juga penting. Itu yang berusaha saya bangun selama ini. Kalau edisikan sahabat Anas ada manajemen waktu dan mentality. Kalau dari sahabat Septi sendiri, apa nih yang sudah disiapkan untuk menjadi pengurus? Kalau saya sendiri mungkin masih proses untuk lebih mengenal. Kalau jadi pengurus itu kayak ngapain aja, terus bagian-bagiannya gimana gitu. Jadi saya masih mau menentukan nanti saya maunya itu di mana gitu. Jadi lebih ke nyari tahu dulu apa sih yang dilakukan waktu kepengurusan nanti gitu. Dari serangkaian kegiatan di PMI Rayon Kawah Chandra di Muko, pasti kalian sudah merasakan bahwa oh aku ingin seperti ini, aku ingin mengambil ini. Kira-kira sahabat Anas dan juga sahabat di Septi mau mengambil apa sih di kepengurusan besok ini? Kalau di kepengurusan saya ingin salah satunya ya saya itu ingin ambil LSO Laskar Alam. Kenapa ya? Karena kan PMI kan ya selain peka atau selain mengurusi yang namanya berbicara diskusi tentang agama, juga PMI itu peka terhadap lingkungan. Salah satunya Laskar Alam itu menjadi sebuah tempat bagaimana kita bisa saling memberikan benefit lingkungan, memberikan kepada kita memberikan manfaat kepada lingkungan. Dari di Laskar Alam mungkin bisa menjadi tempat untuk bisa mewujudkan hal itu. Dan kemarin Laskar Alam juga sebelum Harlah itu ada ke Lawu, ke Gunung Lawu. Dan itu adalah ya programnya dari LSO Laskar Alam sendiri. Kalau dari sahabat Septi sendiri, kira-kira mau mengambil apa sih di kepengurusan besok? Saya sendiri masih bingung, tapi kayaknya yang ada di bayangan itu medjar, karena saya senang aja kayak foto ataupun video. Nanti kan misalkan ada acara-acara dari PMI sendiri, itu bagian dokumentasi gitu. Skill PDD-nya diasah ya di sini sahabat-sahabat tim. Oke, dari pertanyaan awal hingga akhir obrolan kita yang panjang ini, apa sih harapan kalian untuk Rayon Kawah Chandra di Muko ke depannya? Tentunya harapan itu pasti yang lebih baik lagi. Maka dari itu saya berharap semoga PMI ke depannya itu bisa menjadi selain bermanfaat untuk PMI sendiri, bisa bermanfaat juga untuk masyarakat, untuk orang-orang di sekitar. Karena apalah manfaatnya ilmu yang kita peroleh atau yang kita dapatkan jika tidak dimanfaatkan untuk keperluan umum, khususnya untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin mereka juga butuh yang namanya ilmu. Meskipun itu sedikit, pastinya itu akan tetap bermanfaat. Dan juga semoga PMI kedepannya bisa menjadi PMI yang lebih rapat, lebih kuat, lebih mempunyai rasa kekeluargaan, rasa sehingga siapapun yang ada di PMI, entah itu sudah masih baru atau sudah lama, mereka tetap kembali ke PMI sebagai tempat rumah mereka untuk mencurahkan isi hati mereka. Oke, semoga PMI tetap menjadi rumah kembali kita bersama. Sahabat Septi, apa sih harapan terbesarnya untuk PMI Rayon Kawah Chandra di Muko ke depan? Harapan terbesarnya sih semoga kedepannya PMI Rayon Kawah Chandra di Muko ini dapat melahirkan kader-kader yang berprestasi dan juga berbakat. Karena di PMI sendiri itu biasanya orang-orang pada mengasah skillnya. Jadi di PMI mereka itu kayak tumbuh bakat, ternyata saya punya skill di bidang ini gitu.
Jadi dan juga semoga PMI ini bukan hanya memperbanyak kader, bukan cuma kuantitasnya saja, tapi kualitasnya juga lebih baik. Oke, istimewa sekali dan juga luar biasa harapan terbesar dari sahabat Anas dan juga sahabat Septi. Wah, tidak terasa kita sudah di penghujung podcast untuk kali ini. Luar biasa sekali cerita dari sahabat Anas dan juga sahabat Septi, sahabat-sahabati. Dari rasa penasaran mereka untuk ikut di PMI Rayon Kawah Candra di Muko sehingga melahirkan dan juga menunjukkan bahwa mereka memiliki tekad dan juga semangat untuk berada di Rayon Kawah Candra di Muko serta mengabdi untuk menjadi pengurus. Semoga cerita ini bisa menginspirasi untuk seluruh sahabat-sahabati bisa belajar, berproses dan juga berkontribusi. Dan karena itu ini adalah episode terakhir dari Bincang-Bincang Condro. Semoga apa yang telah disampaikan sahabat Anas dan juga sahabat Septi bisa diambil manfaatnya dan juga bisa diingat untuk sahabat-sahabati. Terima kasih telah mendengarkan dari awal hingga akhir. Saya sahabat Inesa, kami undur diri. Terima kasih dan juga sampai jumpa di lain berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup PMI, hidup PMI Rayon Kawah Candra di Muko. Hidup tempat sakti mandraguna. Salam pergerakan. Salam.